Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran IPA masih pada bab 2 tentang bencana alam dan mitigasi bencana. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang gempa bumi, minggu ini kita akan membahas yang kedua yaitu gunung meletus atau bencana gunung berapi. Gunung meletus pada pembahasan ini ada 5 bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu gunung berapi yang ada di Indonesia, kemudian dampak letusan gunung api, status gunung berapi, kemudian material produk pada saat gunung api meletus, kemudian mitigasi bencana gunung meletus. Kita masuk ke bagian yang pertama, gunung berapi di Indonesia. Indonesia memiliki 129 gunung api aktif dan 500 gunung api yang tidak aktif yang tersebar merata membentuk satu jalur yang berupa garis dimulai dari Sumatera, Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara, kemudian berbelok ke arah utara yaitu ke Laut Banda dan Sulawesi. Peta gunung berapi di Indonesia, nah seperti ini. Dari mulai Sumatera paling atas, kemudian ini yang warna oranye, kemudian ada warna hijau, merah, kuning, ini adalah gunung berapi. Ya, gunung berapi atau gunung api yang ada di Indonesia, semuanya merata. Ya, membentuk garis. Jadi gunung itu memang bukan hanya dia hanya ada di mana saja terserah, tidak, tapi dia membentuk satu garis lurus seperti ini. Dan ini rata-rata adalah gunung ini yang tertradisi adalah gunung api aktif, ya. Dan ini makanya dengan adanya gunung berapi di Indonesia ini kita disebutnya ring of fire, cincin api. Jadi memang kita setelah minggu kemarin kita tahu bahwa sepanjang Sumatera kemudian Barat Jawa ini adalah dilewati lempeng utama benua, dan sekarang adalah ada gunung api aktif di sini di sepanjang jalur Indonesia. Ya, itu gambaran gunung berapi di Indonesia. Kemudian status gunung berapi. Nah, ada status gunung berapi ini dibedakan menjadi 4 level, yaitu level yang pertama ini berusia tingkat atau level sama saja. Yang pertama, level pertama yaitu aktif normal. Kemudian level yang kedua waspada, level ketiga siaga, level yang paling tinggi pada gunung berapi adalah level 4 yaitu awas. Nah, ini Ibu tidak akan jelaskan tentang status gunung berapi, nanti kalian yang akan menjelaskan. Ya. Kemudian kita lanjutkan dampak letusan gunung berapi. Nah, ketika gunung api meletus, di sini tidak hanya dampak negatif, tetapi juga ada dampak positif di situ. Nah, apa dampak positifnya? Sekarang kita lihat dampak positif dari letusan gunung berapi diantaranya adalah material tambang atau material mineral. Pasir yang dihasilkan dari gunung berapi itu adalah pasir yang paling bagus. Batu yang berasal dari batuan gunung berapi yang keluar dari gunung api meletus itu adalah batu yang paling bagus. Nah, itu kan sangat berguna buat kita. Kemudian yang kedua, tanah di sekitar gunung berapi itu adalah tanah yang sangat subur. Makanya kita sering melihat kalau di pegunungan itu pasti hijau, pasti banyak pertanian di situ, kemudian hutan-hutan, karena memang tanahnya itu di sekitar gunung berapi itu sangat subur. Ya. Ini bukan tanpa sebab, karena letusan gunung berapi itu dalam jangka waktu lama akan menggemburkan tanah. Ya. Kemudian yang ketiga, dampak positif dari gunung berapi adalah gunung terutama ya mau berapi maupun tidak itu selalu dijadikan tempat wisata, mendaki gunung, berkemah lah, kemudian bisa kayak sekarang gunung Merapi di Jogja itu sekarang jadi tempat wisata Merapi, bekas letusannya lah dijadikan museum atau apa. Nah, itu adalah salah satu dampak positifnya dan itu bisa menambah pendapatan desa buat daerah tersebut. Kemudian yang ketiga, Gunung Merapi atau gunung itu merupakan sumber air karena di sana banyak pepohonan, ketika hujan turun diserap oleh tanaman, oleh pohon-pohon, kemudian keluar sebagai mata air. Nah, kebanyakan industri minuman, industri air mineral itu airnya berasal dari pegunungan. Nah, itu salah satu dampak positif dari letusan gunung berapi. Kemudian sekarang dampak negatifnya
negatif dari gunung berapi ada beberapa, diantaranya yaitu yang pertama, hujan abu. Hujan abu itu bisa merusakkan tanaman, ya walaupun tanahnya subur, tapi ketika ada hujan abu, maka di sini tanahnya bisa rusak, tanaman bisa rusak karena kena hujan abu. Karena abu ini kan istilahnya panas, kemudian bentuk material abu itu, abu berapi itu runcing, seperti itu. Kemudian dampak lainnya, dampak negatifnya diantaranya adalah di sini awan panas atau disebut dengan kudus gembel. Ini bukan hanya asap awan seperti biasa, ini panas, panasnya sangat-sangat panas sampai ketika Gunung Merapi di Yogyakarta itu meletus, awan panasnya ini bisa menewaskan orang yang di dalam bunker. Dia sudah di dalam bunker karena di bawah lereng Merapi itu ada bunker. Ada orang yang sedang ada di sana, kemudian berlindung di bawah bunker, itu bisa tewas. Bukan karena apa-apa, hanya karena awan panas. Kemudian dampak negatif lainnya adalah guguran lava. Ketika gunung Merapi meletus, di sini ada lava yang keluar, lava pijar yang keluar. Nah, ini ada otomatis sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga, ini lahar dingin. Jadi ketika lava yang turun, nah otomatis lama-kelamaan dia menjadi tidak panas lagi, menjadi dingin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Nah, ketika musim hujan tiba, di puncak gunung itu hujan, maka lahar yang tadinya bertumpuk-tumpuk di sepanjang aliran gunung itu akan terbawa oleh air, dan ini bisa menimbulkan banjir. Ini disebut lahar dingin. Jadi bukan gunung berapi mengalirkan lahar dingin, bukan, tapi lava yang tadinya panas kemudian mengeras jadi dingin, terbawa air pada saat hujan. Nah, itu dampak letusan gunung berapi. Nah, sekarang material produk gunung berapi. Nah, tadi sama yang dihasilkan oleh gunung berapi ketika meletus adalah diantaranya adalah hujan abu vulkanik, kemudian awan panas, aliran lava. Kemudian lava ini salah satunya adalah batu-batu juga yang keluar dari puncak gunung berapi ketika gunung itu meletus. Kemudian sekarang mitigasi bencana gunung meletus. Nah, berbeda dengan gempa yang tidak dapat diprediksi, hanya bisa dideteksi. Wah, di sini terjadi gempa, tetapi prediksinya kalau gempa tidak ada. Nah, kalau gunung berapi itu bisa diprediksi, maksudnya bukan bisa diprediksi, aktivitas Merapi itu bisa dipantau. Nah, makanya sebelum terjadi letusan, kita punya lembaga negara namanya PVMBG ya, PVMBG yang bertugas khusus memantau gunung-gunung berapi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, di sana keadaan status gunung itu yang tadi apakah gunung ini normal, waspada, siaga, awas, itu nanti ada orangnya, yang ada lembaganya yang memang mengawasi gunung. Kemudian ada juga misalkan pelatihan, kemudian pemahaman terhadap orang-orang yang berada di sekitar gunung berapi. Kemudian cara penanggulangan ketika terjadi bencana, nah itu bisa sebagai mitigasi sebelum terjadi letusan. Kemudian bagaimana ketika saat meletus, apa yang harus kita lakukan? Nah, karena letusan gunung berapi ini, awan panas yang turun dari puncak Merapi itu sangat-sangat cepat. Jadi ketika misalkan tadi kuncinya tadi, ketika misalkan level gunung Merapi itu dinaikkan, misalkan dari level normal ke level siaga, ke level waspada dulu ke level siaga, apa yang harus kita lakukan? Nah, di situ ada SOP-nya. Misalkan ketika siaga, kita minimal ada dari puncak gunung itu berapa kilometer. Karena ketika gunung api meletus itu tidak hanya hitungan jam, hitungan menit, hitungan detik itu sudah sampai. Sekarang mobil itu berapa sih kecepatan larinya? Manusia berapa sih larinya kecepatannya? Akan kalah dengan kecepatan awan panas dan kecepatan lahar. Ya. Kemudian, itu ketika pada saat terjadi bencana, kita cari tempat seaman mungkin. Ketika terjadi gunung meletus, kita harus sudah ada di pengungsian. Apakah di situ sudah aman? Belum, karena abu vulkanik itu seperti dibilang tadi bentuknya runcing, jadi tidak debu abu vulkanik itu bentuknya runcing, dan itu akan merusak saluran pernapasan kita. Gunakan masker. Kemudian kita memakai pakaian yang bisa
tugasnya melindungi diri kita. Bahwa bukan berarti misalkan apa jenis pakaiannya, tidak, bukan berarti pakaiannya yang wol yang tebal malah nanti nempel semua debunya. Kita pakai pakaian yang melindungi seluruh tubuh untuk meminimalisir dampak bencana. Kemudian setelah terjadi gunung meletus, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah seperti yang kemarin ditolong atau menolong. Kemudian yang penting juga pada bencana gunung meletus ini adalah kita membersihkan rumah kita dari abu atau dari material vulkanik yang menempel di atap rumah misalkan. Kenapa harus dibersihkan? Pertama, mereka itu tadinya panas, debu, kemudian kerikil-kerikil yang sampai di atap rumah kita tadinya panas, dan itu akan kalau misalkan kebanyakan atau jumlahnya sangat banyak bisa merobohkan rumah, bisa atap rumah kita itu tidak kuat menampung ya roboh. Nantinya malah kita tidak terkena letusan gunung, malah kita terkenanya dampak susulan seperti itu ya. Untuk mitigasi gunung meletus sudah cukup sampai di sini. Untuk tugasnya dicek di tugas kelas. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat